Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilana Dilawati dari program studi Ilmu Administrasi Negara S1 dengan nomor induk siswa 0558231137 dari Universitas Terbuka Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah Pancasila dengan tema Pelajaran dari Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda. Fokus pembahasan dalam video ini yaitu perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Pertama, masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. Pada masa awal kemerdekaan menjadikan Pancasila sebagai landasan moral dan ideologi negara. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno, PPKI menetapkan Piagam Jakarta sebagai dasar pembentukan negara dan panduan moral pada 18 Agustus 1945. Pada masa ini, penerapan Pancasila menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kedaulatan negara dan membangun kehidupan berbangsa yang beragam secara sosial, budaya, dan agama. Pancasila berperan mengakomodasi perbedaan tersebut dan menjadi panduan dalam membangun demokrasi yang berlandaskan musyawarah serta keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Kedua, masa Republik Indonesia Serikat atau RIS 1949 sampai 1950. Pada tanggal 27 Desember 1949, setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS yang terdiri dari negara-negara bagian. Namun, terbentuknya negara RIS ini ternyata tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa Indonesia. Hingga semangat persatuan sempat terpecah karena terbentuknya negara ini membuat hubungan antar wilayah renggang. Namun, nilai persatuan Indonesia dalam sila ketiga Pancasila menjadi kekuatan pemersatu bangsa Indonesia sehingga terbentuknya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan memusatkan kekuasaan pada Presiden Soekarno. Pemerintahan ini menekankan persatuan bangsa melalui semangat gotong royong serta menjaga hubungan antar daerah, etnis, dan agama sesuai nilai Pancasila. Namun, sentralisasi kekuasaan menyebabkan otoritarianisme, terutama terkait sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan. Konsep nasakom, nasionalisme agama komunisme, diperkenalkan sebagai bagian penerapan Pancasila, tetapi menimbulkan kontroversi karena menggabungkan ideologi yang berbeda. Meski demikian, masa ini penting bagi sejarah Pancasila karena berusaha menjaga stabilitas politik, persatuan, dan keadilan sosial. Pancasila dipakai sebagai dasar negara serta alat pemersatu bangsa di bawah kekuasaan otoriter Soekarno, meskipun ruang demokrasi terbatas. Yang keempat, masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto, pemerintah giat menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni lewat program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Program ini disosialisasikan luas termasuk di sekolah-sekolah sebagai doktrin ideologis. Pancasila dijadikan asas tunggal untuk menjaga stabilitas politik dan pembangunan ekonomi dengan penekanan pada nilai persatuan dan keadilan sosial, namun disertai kontrol ketat terhadap kebebasan politik. Yang kelima, masa reformasi 1998 sampai sekarang. Pancasila kembali mendapat tempat sebagai ideologi yang membimbing negara dalam suasana demokrasi yang lebih terbuka, menegakkan hak asasi manusia dan menghargai keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika. Reformasi juga melahirkan lembaga politik yang menjunjung prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila. Refleksi pribadi dan kesimpulan. Refleksi pribadi, sejarah Pancasila benar-benar membuka mata saya bahwa Pancasila itu bukan hanya dasar negara semata, ia justru jadi pondasi utama bagi nilai-nilai yang membentuk jati diri bangsa Indonesia secara keseluruhan. Nilai-nilai dalam 5 sila Pancasila masih sangat relevan untuk generasi muda di zaman sekarang. Di era modern saat ini, nilai-nilai tersebut menjadi panduan untuk menjaga harmoni dalam masyarakat, mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan memperkuat semangat gotong royong antar warga. Pelajaran dari sejarah Pancasila sangat penting bagi generasi muda agar mereka dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter, berintegritas, dan mampu menjaga persatuan serta keutuhan Indonesia.